Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat brutal. Film ini bercerita tentang seorang ketua Yakuza yang menguasai wilayah Amerika. Semua para mafia Amerika berikut polisinya, tunduk kepada beliau. Oke, tanpa berlama-lama, kita gas saja ke ceritanya. Di awal film, memperlihatkan seorang pria bernama Chris yang sedang berada di warteg untuk makan siang. Terlihat Chris yang sepertinya sudah akrab dengan pemilik warteg, hingga ia pun langsung memesan makanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba segerombolan orang datang dan langsung meminta uang keamanan kepada si pemilik warteg tadi. Si pemilik warteg pun menolak karena mereka meminta uang yang cukup besar. Namun salah satu orang di sana malah mengeluarkan senjata, hingga membuat si pemilik warteg ketakutan. Chris yang melihat hal tersebut, ia pun tidak bisa tinggal diam dan inilah yang dilakukan Chris. Di tengah keributan, tak sengaja ada seorang polisi yang sedang berjalan, hingga ia pun masuk ke warteg tersebut. Di sini si polisi mencoba meminta senjata yang ada di tangan Chris, karena Chris sudah menumbangkan semua gerombolan orang tadi. Namun Chris menolak, hingga terjadi perduelan antara mereka. Di tengah perduelan, tiba-tiba mereka diberondong dengan tembakan oleh gerombolan orang tadi. Untungnya mereka dapat menghindar, hingga gerombolan orang tadi pun pergi. Kemudian Chris dan si polisi itu langsung saling menodongkan pistolnya masing-masing. Hingga ketika si polisi mengeluarkan lencananya, Chris juga menunjukkan lencananya yang artinya Chris juga merupakan seorang polisi. Barulah mereka berdamai, hingga akhirnya mereka berkenalan. Diberitahu kalau polisi ini bernama Johnny. Terungkap fakta kalau Johnny ini baru saja dipindahkan ke kota ini, sehingga ia tidak mengetahui kalau Chris adalah seorang polisi juga. Setelah itu Chris dan Johnny pun langsung kembali ke kantornya, sambil membawa satu orang yang berhasil mereka tangkap. Sesampainya di kantor, Johnny dan Chris langsung menginterogasi satu orang itu. Namun sayangnya orang tersebut tidak mau buka mulut, hingga dengan terpaksa Chris merobek baju orang itu. Terlihat Chris yang sedikit terkejut, setelah melihat tato di tubuh orang itu yang berlambang logo Yakuza. Kemudian Chris langsung teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Ternyata saat itu, kedua orang tua Chris dihabisi oleh ketua Yakuza, di depan mata kepala Chris sendiri. Kembali ke sekarang, Chris pun langsung berbincang dengan Johnny dan mengatakan kalau orang itu adalah anggota Yakuza. Namun Johnny tidak mempercaya itu, karena mereka tinggal di Amerika bukanlah di Jepang. Ketika Chris dan Johnny masih berbincang, tiba-tiba anggota Yakuza itu melakukan hal ini. Saking setianya, si anggota Yakuza memilih mati, daripada harus buka mulut kepada para polisi di sana. Keesokan harinya memperlihatkan bos Yakuza yang sedang memberi hukuman kepada anak buahnya. Dengan sangat kejam, ia menghabisi anak buahnya karena telah berani memakan uang setoran keamanan. Diberitahu kalau bos Yakuza ini bernama Yoshida. Setelah menghabisi anak buahnya, Yoshida dan antek-anteknya langsung kembali ke markasnya. Malam harinya kita dibawa ke rumah Yoshida, yang ternyata sedang mengadakan pesta. Terlihat di sana satu anak buah Yoshida memanggil seorang wanita untuk menghadap kepada Yoshida. Ternyata Yoshida berniat menghukum wanita ini karena ia sudah bekerja sama dengan orang yang tadi siang Yoshida eksekusi. Si wanita yang tak mau dihukum, ia pun mencoba merayu Yoshida dengan mengajaknya aha-aha. Hingga ketika akan aha-aha, inilah yang dilakukan Yoshida. Keesokan harinya para polisi pun berdatangan ke sebuah gedung tua, karena mereka baru saja menemukan jasad wanita.
Ternyata Yoshida membuang jasad wanita kemarin ke gedung ini, hingga tak sengaja para polisi pun berhasil menemukan jasad tersebut. Terlihat juga di sana, ada Chris dan Johnny yang sedang mengobrol dengan seorang detektif. Si detektif yang melihat wanita ini tewas akibat tebasan samurai, ia pun berasumsi kalau ketua Yakuza lah yang telah melakukan hal ini. Si detektif juga memberitahu, kalau ketua Yakuza mempunyai salah satu bar yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Mendengar hal tersebut, barulah Johnny percaya kalau geng Yakuza itu memanglah ada. Thanks, Russell. Anytime. Malam harinya Chris dan Johnny mencoba mendatangi bar yang si detektif tadi katakan. Mereka pun masuk melalui pintu belakang agar tidak menjadi perhatian. Dengan santai Chris mengetuk pintu itu, lalu membogem penjaga yang membukanya. Setelah masuk Chris dan Johnny menghajar satu persatu penjaga yang mencoba menghalanginya. Setelah berada di dalam bar, Chris mencari wanita bernama Minako yang merupakan teman dekat si wanita yang dihabisi Yoshida kemarin. Ternyata Minako ini adalah seorang penyanyi di bar tersebut, hingga Chris dan Johnny langsung menghampirinya. Di sini Chris langsung menanyakan lebih detail tentang ketua Yakuza, yaitu Yoshida. Belum sempat Minako menjawab, mereka langsung dikelilingi oleh semua anak buah Yoshida, hingga inilah yang terjadi. Karena kalah jumlah, pada akhirnya Chris dan Johnny harus tertangkap dan dibawa ke hadapan Yoshida. Saat Chris melihat wajah Yoshida, ia pun langsung teringat kalau Yoshida lah orang yang menghabisi kedua orang tuanya ketika 20 tahun lalu. Karena tak kuat menahan emosinya, inilah yang dilakukan Chris. Johnny yang melihat tindakan Chris, ia pun sangat terkejut karena hal itu bisa mencelakakan mereka berdua. Dengan cepat Johnny langsung mengambil tindakan, dengan mengeluarkan lencananya lalu mengatakan kalau mereka berdua adalah polisi. Pada akhirnya Chris mau melepaskan todongannya, hingga mereka berdua pun dibiarkan pergi. Keesokan harinya memperlihatkan Yoshida yang mendatangi Minako si penyanyi bar. Di sini Yoshida mengira kalau Minako sudah memberikan informasi kepada Chris, hingga ia pun dibawa ke rumah Yoshida untuk dihukum. Sesampainya di sana, Minako langsung dipaksa untuk ah-ah dengan Yoshida hingga hal itu pun terjadi. Pagi harinya memperlihatkan Yoshida yang akan pergi ke suatu tempat bersama para anak buahnya. Ternyata dari kejauhan, terlihat Chris dan Johnny yang sedang mengintai Yoshida. Kemudian tak sengaja Johnny melihat Minako dari teropongnya, yang akan melakukan hal bodoh. Dengan cepat Johnny langsung memberitahu Chris, hingga Chris pun langsung pergi untuk menyelamatkan Minako. Dengan cukup mudah Chris membantai satu persatu anak buah Yoshida yang berjaga. Kemudian Chris langsung menyelamatkan Minako, lalu membawanya pergi. Adegan berpindah ke Yoshida yang saat ini baru mendengar kabar kalau Minako berhasil dibawa kabur oleh Chris. Terlihat Yoshida yang sangat murka hingga inilah yang dilakukan Yoshida. Kembali ke Chris, yang saat ini membawa Minako dan Johnny ke rumah masa kecilnya dulu. Chris langsung mempersilahkan Minako dan Johnny untuk beristirahat, sementara dirinya akan berendam di luar. Di sini terlihat Minako, yang sepertinya mulai menyukai Chris. Hingga ketika Chris berendam sendirian, tiba-tiba Minako menghampirinya dan terjadi hal yang sangat diinginkan. Beberapa jam setelah itu, terlihat Chris dan Minako yang akan beristirahat. Namun ternyata di luar sudah ada para anak buah Yoshida, yang akan menyerang mereka. Chris yang mendengar suara mencurigakan, ia pun langsung membangunkan Johnny untuk bersiap, hingga terjadi pertempuran. Sayangnya para anak buah Yoshida berhasil menangkap Minako, lalu menjadikan Minako sebagai sandera. Dengan terpaksa Chris dan Johnny harus menyerah,
hingga dibawa ke hadapan Yoshida. Sesampainya di markas Yoshida, Chris dan Johnny langsung diikat karena malam ini juga mereka akan dieksekusi. Sebelum dihabisi, Yoshida memerintah anak buahnya agar menyiksa Chris dan Johnny dengan cara disetrum. Setelah Yoshida pergi, untungnya Chris dan Johnny mampu melepaskan diri, sehingga langsung pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Chris yang sedang merenung, karena ia berniat untuk menghabisi Yoshida malam ini juga. Chris pun berlatih keras untuk meningkatkan staminanya, karena ia sadar kalau anak buah Yoshida sangatlah banyak. Setelah dirasa latihan sudah cukup, Chris langsung pergi bersama Johnny untuk menyerang Yoshida. Di sisi lain memperlihatkan Yoshida yang sedang rapat dengan semua anak buahnya. Namun tanpa Yoshida sadari, di luar sudah ada Chris dan Johnny yang langsung menyerang mereka semua. Dengan cepat Yoshida langsung menawan Minako, dan meminta Chris untuk melepaskan senjatanya. Namun Chris tidak peduli, dan ia tetap menyerang Yoshida. Di tengah penyerangan, terlihat Johnny yang harus berhadapan dengan tangan kanan Yoshida. Namun pada akhirnya Johnny mampu menghabisi si tangan kanan, dengan sangat brutal. Berpindah ke Chris yang masih mencari keberadaan Yoshida dari persembunyiannya. Dengan penuh emosi, Chris terus membantai semua anak buah Yoshida yang berani menghalanginya. Hingga pada akhirnya Chris menemukan Minako yang sudah diikat. Dengan sigap Chris langsung menyelamatkan Minako tepat sebelum Yoshida menembaknya. Setelah itu Chris menitipkan Minako kepada Johnny, sementara dirinya akan mengejar Yoshida untuk menghabisinya. Di suatu kesempatan, Chris dan Yoshida pun berhadapan. Di sini Yoshida menantang Chris agar berduel menggunakan samurai. Tentu Chris menerima tantangan itu dan terjadilah perduelan. Pada akhirnya Chris mampu menghabisi Yoshida dengan sangat brutal. Setelah itu terlihat semua anak buah Yoshida yang tunduk kepada Chris, karena baru saja Chris telah menghabisi ketua mereka. Kemudian Chris dan Johnny pergi sambil membawa Minako, karena sekarang dendam Chris sudah terbalaskan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.